Pernahkah Anda merasa seolah-olah dunia ini menyimpan sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa? Bayangkan seseorang berjalan di jalan yang sama setiap hari, melihat pohon yang sama, langit yang sama, wajah orang-orang yang sama. Namun suatu hari, tanpa perubahan apapun di luar dirinya, dunia itu terasa berbeda. Warna tampak lebih hidup, suasana di sekitar orang lain terasa lebih jelas. Bahkan sebelum seseorang berbicara, ia sudah dapat merasakan niat yang tersembunyi di balik kata-kata mereka. Sebagian tradisi kuno menyebut pengalaman ini sebagai terbukanya mata batin. Istilah ini tidak merujuk pada mata fisik yang terletak di wajah kita, melainkan pada suatu kemampuan kesadaran yang jauh lebih halus. Sebuah cara melihat realitas yang tidak bergantung pada cahaya, bentuk, atau jarak. Dalam berbagai tradisi spiritual di dunia, mata batin digambarkan sebagai pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, diri sendiri, dan misteri alam semesta. Namun ada satu pertanyaan penting yang jarang dibahas secara jujur. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang mulai membuka mata batinnya? Apakah ia benar-benar mulai melihat hal-hal gaib? Apakah pikirannya berubah? Atau justru hidupnya mulai terasa lebih sunyi dan lebih dalam dari sebelumnya? Bagi sebagian orang, membuka mata batin bukanlah pengalaman yang spektakuler atau dramatis. Ia lebih mirip seperti seseorang yang tiba-tiba menyadari bahwa selama ini ia hidup di dalam kabut, dan perlahan kabut itu mulai menghilang. Realitas yang sama tetap ada di depan mata, namun cara memahaminya berubah sepenuhnya. Dalam video ini, kita akan menelusuri fenomena tersebut secara lebih dalam, bukan sebagai cerita mistis yang sensasional, tetapi sebagai bagian dari perjalanan kesadaran manusia yang telah dibicarakan selama ribuan tahun dalam berbagai tradisi spiritual. Kita akan melihat bagaimana konsep mata batin muncul dalam kebijaksanaan kuno, mengapa banyak ajaran esoterik menganggapnya sebagai kunci pemahaman diri, serta teknik-teknik praktis yang sering digunakan oleh para pencari kebijaksanaan untuk mengaktifkan persepsi batin ini. Dan yang paling penting, kita akan membahas perubahan nyata yang terjadi pada seseorang ketika persepsi batinnya mulai terbuka. Perubahan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi dapat mengubah cara seseorang memandang seluruh kehidupannya. Karena terkadang, perjalanan paling besar dalam hidup bukanlah perjalanan ke tempat yang jauh, melainkan perjalanan ke dalam diri sendiri, ke tempat di mana penglihatan sejati sebenarnya dimulai. Konsep mata batin bukanlah gagasan baru yang muncul dari cerita mistis modern. Ia telah dibicarakan selama ribuan tahun dalam berbagai tradisi spiritual kuno di seluruh dunia. Dalam ajaran kebijaksanaan Timur, para pertapa sering berbicara tentang penglihatan batin, kemampuan untuk melihat kebenaran yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Dalam tradisi yoga kuno di India, konsep ini sering dikaitkan dengan pusat kesadaran di antara alis yang dikenal sebagai pusat intuisi atau kesadaran mendalam. Sementara itu, dalam filsafat spiritual Nusantara, para leluhur sering menggunakan istilah seperti ngelmu rasa atau mata hati, sebuah kemampuan untuk memahami realitas melalui kepekaan batin, bukan sekedar melalui logika pikiran. Dalam berbagai naskah kebijaksanaan Jawa kuno, manusia digambarkan memiliki lebih dari sekedar tubuh fisik. Ada lapisan kesadaran yang lebih halus di dalam diri manusia, lapisan yang hanya dapat diakses ketika seseorang mulai belajar hening, mengamati, dan memahami dirinya sendiri. Para guru spiritual masa lalu sering mengatakan bahwa manusia pada dasarnya sudah memiliki mata batin sejak lahir. Namun dalam perjalanan hidup, perhatian manusia terlalu sibuk dengan dunia luar, dengan suara, ambisi, ketakutan, dan keinginan, hingga kepekaan batin itu perlahan tertutup. Karena itu, membuka mata batin bukanlah tentang mendapatkan kekuatan baru, melainkan menghidupkan kembali kemampuan alami yang selama ini tertidur. Dalam banyak ajaran esoterik, proses ini sering disamakan dengan seseorang yang berada di dalam ruangan gelap selama bertahun-tahun. Ketika pintu perlahan dibuka dan cahaya mulai masuk, pada awalnya mata terasa silau. Namun seiring waktu, penglihatan menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Demikian pula dengan kesadaran manusia.
Ketika seseorang mulai menenangkan pikirannya dan memurnikan perhatiannya, lapisan-lapisan persepsi yang lebih halus mulai muncul. Ia mulai memahami bahwa kehidupan tidak hanya terdiri dari apa yang terlihat secara fisik, tetapi juga dari energi, niat, dan kesadaran yang mengalir di balik segala sesuatu. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan ini, ada satu hal menarik yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Setiap orang yang menonton video ini datang dari tempat yang berbeda, dengan latar kehidupan yang berbeda pula. Jadi, tuliskan di kolom komentar, Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Menarik untuk melihat dari berbagai penjuru mana saja orang-orang yang tertarik dengan pembahasan kebijaksanaan batin seperti ini. Dan mungkin saja, tanpa kita sadari, kita sedang membangun sebuah ruang belajar yang mempertemukan banyak pencari pengetahuan dari berbagai tempat di dunia. Sekarang, setelah kita memahami bagaimana konsep mata batin muncul dalam berbagai tradisi kuno, pada bagian berikutnya kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih praktis. Kita akan melihat bagaimana seseorang sebenarnya mulai melatih dan membuka kepekaan batinnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling sering ditanyakan oleh banyak orang. Jika mata batin memang merupakan kemampuan kesadaran yang ada di dalam diri manusia, bagaimana sebenarnya seseorang mulai melatihnya? Para guru spiritual kuno hampir selalu memberikan jawaban yang sama. Bukan dengan ritual yang rumit, bukan dengan kekuatan supranatural, tetapi dengan melatih kesadaran diri secara perlahan dan konsisten. Mata batin tidak terbuka karena paksaan. Ia terbuka karena kejernihan batin. Berikut adalah beberapa praktik sederhana yang telah digunakan dalam berbagai tradisi kebijaksanaan untuk melatih kepekaan batin. 1. Melatih keheningan pikiran. Langkah pertama yang hampir selalu diajarkan adalah belajar hening. Pikiran manusia pada dasarnya seperti permukaan air yang terus bergelombang. Selama gelombang itu terus bergerak, kita tidak bisa melihat apa yang berada di dasar. Namun ketika air menjadi tenang, segala sesuatu di dalamnya mulai terlihat dengan jelas. Cobalah melakukan latihan sederhana ini. Duduk dengan nyaman di tempat yang tenang, tutup mata perlahan, fokuskan perhatian pada nafas Anda. Tidak perlu mengontrol nafas, cukup menyadari nafas yang masuk dan keluar. Ketika pikiran mulai melompat ke berbagai hal, pekerjaan, masalah, atau kenangan, cukup sadari saja tanpa melawan. Lalu perlahan kembalikan perhatian ke nafas. Latihan ini terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara rutin selama 10-15 menit setiap hari, pikiran akan mulai menjadi lebih tenang. Dan di dalam ketenangan itulah, intuisi mulai muncul. 2. Menguatkan kesadaran perasaan. Mata batin seringkali lebih berkaitan dengan kepekaan rasa daripada penglihatan. Karena itu, latihan berikutnya adalah mulai memperhatikan rasa halus di dalam diri. Misalnya, ketika Anda bertemu seseorang. Biasanya kita langsung fokus pada percakapan atau penampilan. Namun jika Anda melatih kesadaran, Anda akan mulai memperhatikan sesuatu yang lebih halus. Apakah kehadiran orang itu terasa nyaman? Apakah ada rasa berat yang sulit dijelaskan? Apakah suasana di sekitar terasa berubah? Bukan untuk menghakimi, tetapi hanya untuk menyadari. Semakin sering Anda memperhatikan rasa batin ini, semakin tajam intuisi Anda. 3. Melatih kepekaan terhadap alam. Banyak tradisi kuno percaya bahwa alam adalah guru terbesar bagi kesadaran manusia. Karena itu, salah satu latihan paling kuat sebenarnya sangat sederhana. Berada di alam dengan penuh kesadaran. Cobalah sesekali berjalan di tempat yang tenang. Di taman, di tepi pantai, atau di bawah pepohonan. Perhatikan hal-hal kecil. Suara angin, gerakan daun, cahaya matahari, aroma tanah. Ketika perhatian Anda benar-benar hadir, Anda akan merasakan bahwa alam memiliki ketenangan yang menular,
Dan ketenangan itu perlahan membuka lapisan kesadaran yang lebih dalam. 4. Menjaga kebersihan batin. Dalam banyak ajaran spiritual, membuka mata batin selalu dikaitkan dengan kemurnian niat. Bukan karena aturan moral semata, tetapi karena emosi negatif seperti kebencian, iri hati, kemarahan berlebihan, keserakahan, dapat membuat kesadaran menjadi keruh. Bayangkan sebuah cermin yang tertutup debu. Semakin banyak debu menempel, semakin sulit cermin itu memantulkan cahaya. Demikian pula dengan kesadaran manusia. Semakin bersih hati seseorang, semakin jernih pula persepsi batinnya. Karena itu, banyak tradisi mengajarkan praktik seperti memaafkan, bersyukur, membantu orang lain, mengendalikan emosi. Semua itu bukan hanya ajaran moral, tetapi cara membersihkan cermin kesadaran. Kesabaran dalam proses. Hal terakhir yang paling penting adalah kesabaran. Membuka mata batin bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ia lebih mirip seperti mata yang perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya fajar. Awalnya samar, kemudian sedikit demi sedikit menjadi jelas. Banyak orang gagal dalam perjalanan ini karena mereka terlalu berburu-buru mencari pengalaman yang luar biasa. Padahal dalam kenyataannya, perubahan pertama yang muncul biasanya sangat halus. Pikiran menjadi lebih tenang, intuisi menjadi lebih peka, pemahaman terhadap kehidupan menjadi lebih dalam. Dan di dalam perubahan kecil itulah, pintu kesadaran perlahan mulai terbuka. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Apa yang sebenarnya mulai terjadi dalam diri seseorang ketika latihan-latihan ini mulai bekerja? Perubahan apa yang mulai muncul dalam cara berpikir, merasakan, dan memandang dunia? Karena ketika mata batin mulai terbuka, yang berubah bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi cara kita memahami seluruh kehidupan. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal kecil yang bisa Anda lakukan. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan tenang. Biarkan bahu Anda sedikit rilaks. Biarkan pikiran yang tadi mungkin sibuk perlahan menjadi lebih tenang. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Cukup dengarkan dengan santai. Seolah Anda sedang duduk di tempat yang sunyi, membiarkan setiap kata mengalir perlahan. Karena pembahasan tentang kesadaran batin bukan sesuatu yang harus dipahami dengan tergesa-gesa. Ia lebih mudah dipahami ketika pikiran menjadi lebih tenang dan terbuka. Sekarang, mari kita mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang mulai membuka mata batinnya. Pertama, kesadaran menjadi lebih tajam. Perubahan pertama biasanya bukan sesuatu yang dramatis. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada pengalaman mistis yang mengejutkan. Yang terjadi justru lebih sederhana. Kesadaran seseorang menjadi lebih tajam. Hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat mulai terasa lebih jelas. Seseorang mulai menyadari perubahan suasana di sebuah ruangan. Ia dapat merasakan emosi orang lain bahkan sebelum kata-kata diucapkan. Bukan karena kemampuan supranatural, melainkan karena pikirannya tidak lagi terlalu bising. Bayangkan sebuah radio yang sebelumnya penuh dengan gangguan sinyal. Ketika gangguan itu berkurang, suara asli mulai terdengar dengan jelas. Begitulah yang terjadi pada kesadaran manusia. Ketika pikiran menjadi lebih tenang, intuisi mulai terdengar. 2. Intuisi menjadi lebih kuat. Sebenarnya, intuisi adalah bahasa alami dari kesadaran batin. Namun dalam kehidupan modern, suara intuisi sering tertutup oleh kebisingan pikiran, oleh kekhawatiran, analisis berlebihan, dan ketakutan. Ketika seseorang mulai melatih keheningan, intuisi mulai muncul kembali. Misalnya, seseorang tiba-tiba merasa tidak nyaman terhadap sebuah keputusan, meskipun secara logika terlihat benar. Atau sebaliknya, ia merasa sangat yakin terhadap sesuatu tanpa bisa menjelaskan alasannya secara rasional. Seringkali, intuisi ini ternyata lebih akurat daripada analisis panjang.
Para guru spiritual kuno mengatakan bahwa intuisi adalah seperti kompas batin. Ia tidak selalu memberi penjelasan panjang, tetapi ia menunjukkan arah yang tepat. 3. Sensitivitas energi mulai terasa. Perubahan berikutnya yang sering dialami adalah meningkatnya kepekaan terhadap energi. Istilah energi di sini tidak selalu berarti sesuatu yang mistis. Ia bisa berupa suasana batin yang terasa di sekitar kita. Misalnya, Anda pernah masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasa suasananya hangat dan nyaman, atau terasa tegang meskipun tidak ada yang berbicara. Ketika mata batin mulai aktif, sensitivitas terhadap hal-hal seperti ini menjadi lebih kuat. Seseorang dapat merasakan niat seseorang, suasana emosional sebuah tempat, perubahan energi dalam dirinya sendiri. Ini bukanlah hal aneh. Sebenarnya manusia memang memiliki kemampuan ini sejak dahulu, namun kemampuan itu menjadi tumpul karena kita terlalu sibuk dengan dunia luar. 3. Cara melihat kehidupan mulai berubah. Perubahan yang lebih dalam biasanya terjadi pada cara seseorang memahami kehidupan. Hal-hal yang dulu terlihat sangat penting mungkin mulai terasa tidak terlalu penting. Sebaliknya, hal-hal yang sederhana justru terasa sangat berharga. Misalnya, waktu bersama keluarga, keheningan pagi hari, percakapan yang tulus, momen-momen kecil yang penuh kesadaran. Seolah-olah seseorang mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Ia tidak lagi terlalu terjebak dalam reaksi emosional yang berlebihan. Sebaliknya, ia mulai memiliki jarak kesadaran terhadap pikirannya sendiri. Para filsuf kuno sering menyebut keadaan ini sebagai kesadaran pengamat. Seseorang tidak lagi sepenuhnya tenggelam dalam pikiran dan emosinya. Ia mulai bisa mengamati dirinya sendiri dengan jernih. Namun, perjalanan membuka mata batin tidak selalu berjalan lurus dan mudah. Ada fase-fase tertentu yang justru membuat seseorang merasa bingung, bahkan mempertanyakan pengalaman yang sedang terjadi. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas sisi yang jarang dibicarakan, nuansa dan pengalaman yang lebih dalam ketika mata batin mulai benar-benar terbuka. Karena pada tahap ini, seseorang tidak hanya mulai memahami dunia luar dengan cara yang berbeda, tetapi juga mulai menghadapi kedalaman dirinya sendiri. Ketika mata batin mulai benar-benar aktif, perjalanan kesadaran seseorang sering memasuki fase yang lebih dalam, fase yang jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak orang membayangkan bahwa membuka mata batin berarti hidup menjadi selalu jelas, selalu tenang, dan penuh kepastian. Namun dalam kenyataannya, proses ini justru sering dimulai dengan perubahan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Dan perubahan itu tidak selalu mudah. 1. Kesadaran diri menjadi lebih dalam. Salah satu hal pertama yang mulai terjadi adalah meningkatnya kesadaran terhadap diri sendiri. Hal-hal yang sebelumnya tidak disadari mulai terlihat dengan jelas. Misalnya, pola emosi yang berulang, kebiasaan berpikir yang negatif, reaksi otomatis terhadap situasi tertentu. Seseorang mulai menyadari bahwa banyak keputusan dalam hidupnya selama ini sebenarnya digerakkan oleh ketakutan, kebiasaan, atau pengaruh lingkungan. Kesadaran ini bisa terasa seperti menyalakan lampu di ruangan yang lama gelap. Pada awalnya, apa yang terlihat mungkin tidak selalu menyenangkan. Namun justru dari kesadaran inilah pertumbuhan sejati dimulai. Karena seseorang tidak dapat mengubah sesuatu yang tidak ia sadari. 2. Keheningan menjadi lebih berharga. Perubahan lain yang sering terjadi adalah munculnya kecintaan terhadap keheningan. Bukan karena seseorang ingin menjauh dari dunia, tetapi karena ia mulai merasakan bahwa di dalam keheningan terdapat sesuatu yang sangat berharga. Di dalam keheningan, pikiran menjadi jernih. Di dalam keheningan, intuisi dapat berbicara dengan lebih jelas. Dan di dalam keheningan, seseorang mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Banyak orang yang mengalami tahap ini mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari pencapaian besar. Kadang ia justru muncul dari hal-hal yang sangat sederhana. Duduk dengan tenang, mendengarkan suara alam, merasakan nafas yang mengalir dengan damai. 3. Empati dan kepekaan terhadap orang lain. Ketika kesadaran batin berkembang, seseorang juga sering mengalami peningkatan empati terhadap orang lain. Ia mulai lebih mudah memahami perasaan orang lain. Bukan hanya melalui kata-kata,
tetapi melalui kepekaan batin. Ia dapat merasakan ketika seseorang sedang menyembunyikan kesedihan. Ia dapat merasakan ketika seseorang membutuhkan perhatian, meskipun orang itu tidak mengatakannya. Akibatnya, cara seseorang berinteraksi dengan dunia juga mulai berubah. Ia menjadi lebih sabar, lebih bijaksana dalam berbicara, dan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena ia menyadari bahwa setiap tindakan dan kata-kata memiliki dampak yang lebih luas daripada yang terlihat. 4. Rasa keterhubungan dengan kehidupan. Salah satu pengalaman paling mendalam yang sering dilaporkan oleh para praktisi spiritual adalah munculnya rasa keterhubungan yang lebih luas dengan kehidupan. Seseorang mulai merasa bahwa dirinya bukan entitas yang terpisah dari dunia. Ia mulai merasakan bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah jaringan kehidupan yang lebih besar. Perasaan ini tidak selalu datang dalam bentuk pengalaman mistis. Seringkali ia muncul secara sederhana, seperti kesadaran bahwa alam memiliki ritme yang selaras, setiap makhluk memiliki perannya sendiri, dan kehidupan bergerak dalam keteraturan yang dalam. Ketika seseorang merasakan hal ini, rasa kesendirian yang dulu mungkin sering muncul perlahan mulai berkurang. Ia mulai merasakan bahwa hidup bukan sekedar perjuangan individu, melainkan sebuah perjalanan kesadaran yang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Namun pada akhirnya, membuka mata batin bukanlah tentang mendapatkan kemampuan khusus. Bukan pula tentang melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Tujuan terdalam dari perjalanan ini sebenarnya jauh lebih sederhana, yaitu melihat kehidupan dengan lebih jernih. Dan pada bagian terakhir dari video ini, kita akan merangkum semua pembahasan ini dan melihat satu pertanyaan penting. Apa makna sebenarnya dari membuka mata batin dalam kehidupan manusia? Pada akhirnya, membuka mata batin bukanlah tentang memperoleh kemampuan yang luar biasa. Ia bukan tentang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, dan bukan pula tentang menjadi seseorang yang memiliki kekuatan misterius. Makna terdalam dari membuka mata batin sebenarnya jauh lebih sederhana, namun juga jauh lebih mendalam. Ia adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dengan lebih jernih. Ketika kesadaran seseorang mulai berkembang, ia tidak lagi hanya bereaksi terhadap dunia secara otomatis. Ia mulai memahami dirinya sendiri dengan lebih dalam. Ia mulai menyadari pikirannya. Ia mulai memahami emosinya. Dan perlahan, ia mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Hal-hal yang dulu tampak rumit seringkali menjadi lebih sederhana. Masalah yang dulu terasa sangat berat mulai terlihat sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dipahami, bukan sekedar dilawan. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tidak lagi mencari jawaban di luar dirinya saja. Ia mulai menemukan bahwa banyak jawaban sebenarnya sudah ada di dalam kesadaran batinnya sendiri. Dan mungkin, disinilah salah satu rahasia terbesar yang diajarkan oleh banyak tradisi kebijaksanaan kuno, bahwa manusia tidak selalu membutuhkan lebih banyak pengetahuan. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah kesadaran yang lebih dalam, kesadaran yang tenang, kesadaran yang jernih, kesadaran yang mampu melihat kehidupan apa adanya. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda yang sedang menonton video ini. Apakah Anda pernah merasakan momen dalam hidup ketika intuisi Anda tiba-tiba sangat kuat? Atau mungkin pernah merasakan sesuatu tentang suatu situasi, bahkan sebelum itu benar-benar terjadi? Jika pernah, Anda boleh membagikan pengalaman tersebut di kolom komentar. Menarik sekali membaca pengalaman dari berbagai orang, karena seringkali perjalanan kesadaran setiap orang memiliki cerita yang unik. Dan jika Anda merasa pembahasan seperti ini memberikan wawasan baru bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang kebijaksanaan kuno, kesadaran batin, dan perjalanan memahami diri sendiri. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi supaya setiap kali ada video baru, Anda bisa langsung mengetahuinya.
Jika video ini bermanfaat, Anda juga bisa menekan tombol like sebagai bentuk dukungan dan membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin juga tertarik dengan pembahasan tentang kesadaran dan pengembangan diri. Karena siapa tahu, satu video sederhana seperti ini bisa menjadi awal dari perjalanan pemahaman yang lebih dalam bagi seseorang. Dan ingatlah satu hal, kadang-kadang perubahan terbesar dalam hidup tidak dimulai dari sesuatu yang terlihat di luar, melainkan dari satu kesadaran kecil yang muncul di dalam diri. Kesadaran yang perlahan membuka cara kita melihat dunia. Dan mungkin itulah sebenarnya awal dari terbukanya mata batin.